Ini kami sudah pernah berpikir keras bagaimana cara meningkatkan ini sampai kami harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Tegal untuk meneliti sebetulnya rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Margadana itu apa sih? Kontestasi pemilu ini juga melibatkan seluruh pemilih yang notabene pemilih ada ASN ya, tapi kalau TNI Polri kan tidak milih memang. Nah ini ASN juga bisa rawan untuk dimobilisasi ya. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Forum. Kali ini spesial, Elin sudah ada di Kota Tegal. Nah, edisi kali ini Tribun Forum dalam rangka sosialisasi tahapan dan juga pengawasan pemilu 2024. Telah bersama kita semua di sebelah kanannya Elin, ini ada Bapak Thomas Budiono, selaku Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Tegal. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya gimana? Sehat selalu, bergas, dan tetap tersenyum. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di Tribun Forum kali ini. Terima kasih waktunya. Baik Tribuners, kemudian di sebelahnya lagi telah hadir bersama kita ada Bapak Akbar Kusharyanto. Beliau adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tegal dan juga sekaligus Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Halo Bapak. Halo. Kabarnya gimana Pak Akbar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tribuners ya. Salam sehat selalu ya. Sehat selalu, harus sehat. Alhamdulillah, iya harus sehat dan semangat ya, kayak Pak Thomas ya. Baik, nah Tribuners, sekedar informasi, jadi kegiatan kami hari ini kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Sudah vaksin booster ya Bapak semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah semua, jadi dipastikan kegiatan kami sudah memenuhi protokol kesehatan yang ada nih. Bapak menjelang pemilu 2024 nih, saya ke siapa dulu ya? Boleh, silakan. Yang dekat dulu Mbak. Yang dekat dulu, boleh, ke Pak Thomas dulu deh. Berarti ya, pemilu 2024 udah deket nih Pak. Ini tahapan-tahapannya kayaknya sudah mulai dilaksanakan gitu. Mengenai tahapan-tahapan pemilu sendiri Pak, di Kota Tegal seperti apa Pak? Dan sudah sampai tahapan apa? Oke, terima kasih Mbak Elin. Bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu sudah kita mulai sejak bulan kemarin 14 Juli 2022. Karena apa? Karena tahapan pemilu di tahun 2024 itu dimulai 20 bulan sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah canangkan dari tanggal 14 Juli kemarin, kemudian kita nanti akan hitung mundur terus, hari per hari kita persiapan. Kemudian terkait dengan tahapan, sebetulnya tahapannya panjang, dari kita penyusunan anggaran sampai nanti penetapan hasil siapa yang menang. Nah, kalau dihitung ada 10 tahapan di situ, ada penyusunan peraturan, program anggaran, ada penyusunan DPT, ini ada pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, nanti ada kampanye, pemungutan suara, rekap, perhitungan dan penetapan. Nah, yang penting justru saat ini, yang sekarang ini sedang berjalan adalah tahapan tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Alhamdulillahnya tahapan itu semua dilaksanakan di KPU RI. Kalau dulu di 2019 masing-masing partai politik di tingkatnya baik itu kota, kabupaten maupun provinsi itu mendaftar ke KPU-nya masing-masing. Yang kabupaten kota ya di kotanya masing-masing, yang provinsi ya di provinsinya masing-masing. Pendaftaran saat ini lebih mudah, tersentral di KPU RI sehingga semua data itu masuk ke KPU RI. Ini untuk mempermudah sebetulnya, semangatnya untuk mempermudah partai politik agar bisa mendaftar dengan cepat, efektif, efisien, paperless, tidak terlalu banyak dokumen. Kalau dulu kan daftar
dokumennya Harus berapa banyak. kontainer. Kalau sekarang tidak butuh itu, jadi cukup terus hanya di-upload di Sipol, nanti baru akan kita verifikasi oleh KPU pusat. Baik. Nggih. Baik, seperti itu tahapannya Pak. Tapi dari masyarakat sendiri, apakah bisa melihat partai apa aja sih yang sudah daftar atau seperti apa Pak? Nah. Masyarakat atau tidak punya akses ke situ? Saya update terakhir, partai politik yang sudah mendaftar ke Kemenkumham itu sudah 70 sekian. Oke. 75. 75 ya. Kemudian yang sudah mendapatkan akses dari Sipol, dari KPU itu 41. Yang sudah datang dan daftar ke KPU 12. Dari 12 itu 9 partai sudah dinyatakan diterima. Oke. Yang 3 itu dikembalikan. Karena mungkin persyaratannya yang perlu diperbaiki. Oke. Jadi update terakhir ini bisa kita buka, masyarakat juga bisa membuka tentang perkembangan per detik pendaftaran partai politik di KPU RI dengan kita masuk ke info pemilu kpu.go.id. Kita bisa masuk ke situ, bisa melihat perkembangan detik per detik pendaftaran maupun proses yang ada di KPU RI. Dan ini kami harapkan Mbak Elin. Oke. Artinya apa? Kita harapkan partisipasi masyarakat itu lebih bergairah, bersemangat, dan bahagia dengan melihat perhelatan politik yang akan kita lalui bersama. Iya. Tidak tegang, tapi tetap senyum, bahagia terus. Gitu Mbak Elin. Karena kira-kira. memang pemilu itu pesta rakyat ya Pak ya? Pesta harus gembira, ceria, bahagia, dan tersenyum. Gak boleh gontok-gontokan Nggak nih. boleh, Tribuners. nggak boleh. Baik, Iya. terima kasih Bapak. Mungkin beralih ke Pak Akbar nih Pak. Kalau tadi KPU mungkin dari teman-teman partai politik sudah mulai ke tahap pendaftaran. Dari Bawaslu sendiri Pak, ini sedang sibuk apa ini? Ya, terima kasih Mbak Elin ya. Kesibukan Bawaslu tidak jauh-jauh melaksanakan 4 fungsi kita ya. Tugas yang pertama pencegahan, pengawasan, dan penindakan serta penyelesaian sengketa ya. Kita sedang menjalankan kegiatan yang sudah kita rencanakan ya, baik berbasis anggaran maupun tidak ya, terkait dengan pencegahan ya. Beberapa hal pencegahan melalui surat himbauan kita telah sampaikan kepada KPU, juga kepada ASN, TNI Polri ya, kepada pihak-pihak yang lain termasuk partai politik ya, dan kegiatan-kegiatan pencegahan yang lainnya ya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, terus menghidupkan pusat pengawasan partisipatif masyarakat kita. Jadi kaitannya dengan kesibukan yang saat ini sedang dijalani ya, kita sedang mengawasi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPU. Tadi Pak Thomas menyatakan bahwa memang pendaftaran dan verifikasi, pendaftaran itu terpusat di KPU RI, tapi kita di daerah pun tetap monitoring ya, dan koordinasi selalu dengan KPU daerah masing-masing. Oke, baik. Mungkin saya penasaran ini Pak, dengan langkah apa yang diambil dari Bawaslu sendiri dalam mengawasi tahapan-tahapan tersebut, terutama saat ini kan tahapannya sedang verifikasi dan juga pendaftaran. Itu bentuk konkretnya seperti apa Pak pengawasannya? Ya, diantaranya itu memastikan KPU melaksanakan apa yang sudah diperintahkan undang-undang ya. Ada turunan teknisnya PKPU nomor 4 itu. Di antaranya kalau di KPU daerah di Kota Tegal ini membuka helpdesk ya, melayani partai politik yang melakukan konsultasi ya. Dan saat ini mungkin data Sipol belum di breakdown ya dari KPU RI. Pun demikian ya, harus tetap bisa melaksanakan kegiatan sebagai penyelenggara teknis ya, dengan memberikan konsultasi-konsultasi bagi peserta pemilu yang membutuhkan ya. Jadi kita memastikan bahwa penyelenggara teknis itu melaksanakan apa yang sudah diamanatkan undang-undang sebagai penyelenggara teknis itu. Oke, turut mengawasi berarti ya? Iya, mengawasi. Biar sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan Betul. undang-undang yang ada. Ya. Baik, baik. Mungkin pindah ke Pak Thomas lagi Oke. nih Pak. Ya, Pak, oke. saya penasaran dengan jumlah partisipasi pemilu Pak. Untuk tahun 2019, terakhir 2019 ya benar ya, Kota Iya. Tegal. Itu berapa banyak Pak? Terima kasih Mbak Elin. Betul, kita melaksanakan terakhir
pemilihan umum itu di tahun 2019 tingkat partisipasinya di atas target nasional. Kalau target nasional itu 77,5, kita berada di atasnya. Kalau boleh ditegaskan, partisipasi pemilih di KPU Kota Tegal untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu ada 77,94, kemudian kalau DPD 77,79, DPR RI 77,69, DPRD tingkat 1 7779, DPRD tingkat 2 7758. Ini melebihi target nasional yang hanya 7,5. Nah, yang menarik Mbak, memang kita di atas, kalau ini di rata-rata itu 70, yang paling tinggi itu 7794. Baik. Nah, ini tersebar di 4 daerah pemilihan kita. Kalau untuk kabupaten kota itu kita punya daerah pemilihan 4 daerah pemilihan. Di 3 daerah pemilihan rata-ratanya itu di atas 80. Ada satu dapil kita yang hanya 62, sekian persen. Sangat rendah. Ini di Kecamatan Margadana. Ini kami sudah pernah berpikir keras bagaimana cara meningkatkan ini sampai kami harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Tegal untuk meneliti sebetulnya rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Margadana itu apa sih? Kita minta tolong kepada akademisi agar kami nanti melaksanakan program-program berdasarkan indikator ilmiah yang digali oleh perguruan tinggi dari hasil mereka meneliti di Kecamatan Margadana. Sehingga program-programnya nanti bisa berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah, bukan hanya sekedar oh ini mas, enggak. Kita sudah siap dengan itu. Nah, ternyata kenapa di sana rendah? Karena sebagian besar di sana adalah masyarakatnya masyarakat urban. Artinya masyarakatnya itu lebih banyak bekerja di kota-kota besar. Bekerja di kota-kota besar, manakala dan itu bergantian. Ketika umpamanya saya 3 bulan ini berangkat ke kota besar untuk umpamanya membuka warteg di sana. Nah, 3 bulan saya pulang, ada yang mewakili lagi terus. Jadi selalu keluar masuk, di mana anggota masyarakat di situ itu ya sebagian, ya bukan sebagian besar, ya bisa ya jumlah banyak lah. Mereka berada di luar daerah. Sementara meskipun mereka berada di luar daerah sudah puluhan tahun, bahkan punya rumah di sana, punya keluarga di sana, bahkan beranak pinak di sana, pernah kami menyarankan, mbok pindah aja ke sana supaya tidak membebani tingkat partisipasi di Kota Tegal. Ternyata nyong asli nih, ya, ini bahasa Tegalnya ini bisa nanti di running tag Mbak. Nyong aslinya ngomong Tegal kah, masukkan pindah mana? Artinya dia masih cinta dengan daerahnya. Oke, kalau niat itu berdasarkan kecintaan, kami tetap menerima mereka. Intinya kayak gitu Mbak. Terus yang lebih menarik lagi, kalau tingkat partisipasi pemilih hanya 77,94, ada yang lebih menarik lagi Mbak. Ternyata pemilih disabilitas kita partisipasinya lebih tinggi dari partisipasi masyarakat umum. Kalau masyarakat umum hanya 77,94, kalau partisipasi disabilitas sampai 84,94, lebih tinggi. Lumayan juga, Pak. Padahal yang namanya disabilitas itu bisa tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagraha, dan tunagrahita. Ketika dia mau datang ke TPS aja, mungkin kalau yang tunanetra harus dituntun oleh adiknya, oleh kakaknya, dan seterusnya. Apalagi yang tunalaras, keterbelakangan mental ataupun psikologi, mereka bersusah payah
untuk datang ke TPS memberikan suaranya. Tetapi ternyata mereka lebih semangat daripada kita yang sehat-sehat. Oke. Ini menariknya di situ, Mbak Elin. Baik, Ya, baik. ya. Pak, melihat fenomena itu, ternyata warga disabilitas tingkat partisipasinya lebih tinggi ketimbang warga biasa. Ini kan bisa jadi sebuah tantangan juga, Pak. Ya. Ini bagaimana dari KPU sendiri menghadapi ini? Apakah nantinya akan dibuat fasilitas-fasilitas untuk memfasilitasi warga-warga disabilitas atau seperti apa nanti persiapannya, Pak? Oke, memang di undang-undang dan di peraturan KPU kita pertama itu harus mencatat bahwa ketika kita membentuk TPS dan DPT-nya di situ harus kita petakan. Di situ ada pemilih yang disabilitas apa enggak? Kemudian kalau ada disabilitas apa yang ada di TPS itu? Kemudian ketika sudah teridentifikasi bahwa disabilitasnya adalah disabilitas netra umpamanya, itu kita harus menyiapkan template umpamanya untuk membantu para disabilitas netra itu menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan template. Template itu alat bantu untuk memilih. Alat bantu untuk memilih, jadi surat suara nanti dimasukkan ke template, dia bisa meraba template itu dengan huruf-huruf braille dan dia nanti bisa menentukan mana pilihannya tanpa intervensi dari luar. Oke. Dia secara mandiri bisa memilih karena ada huruf braille. Begitu juga bagi disabilitas pengguna kursi roda umpamanya. TPS, kalau ada TPS yang di dalamnya ada pemilih disabilitas pengguna kursi roda, maka TPS harus didesain sedemikian rupa bisa dilewati kursi roda. Artinya harus landai, harus ada, tidak boleh ada trap, harus ada tempat yang landai untuk kursi roda bisa lewat. Itu harus kita siapkan. Yang kedua, desain bilik pun harus setinggi 70 meter, karena dengan 70 cm dengan 70 cm pengguna kursi roda pun enggak terlalu ke atas. Jadi Lebih dia memudahkan gitu ya. bisa pas ketika dia menentukan pilihannya. Nah, dengan begitu seluruh pemilih disabilitas yang ada di TPS itu akan kita fasilitasi, termasuk disabilitas tunalaras yang dia tidak tidak mampu, dia bahasanya tremor ya, tidak bisa. Kalau perlu kita berikan pendamping dan ada surat pernyataan pendamping yang isinya saya akan mendampingi disabilitas ini untuk memilih dengan keyakinan, dengan keharusan saya tidak boleh mengarahkan dia. Saya akan mengarahkan sesuai dengan keinginan dia. Ada form pendampingnya yang bisa kita buat untuk disabilitas. Baik. Gitu, Mbak Elin. Saya beralih ke Pak Akbar, Pak. Melihat partisipasi warga disabilitas cukup tinggi, tentunya bisa dibilang warga disabilitas ini kebutuhannya agak berbeda dibandingkan warga biasa. Nah, melihat itu tentunya ada kemungkinan nih Pak, celah-celah kecurangan. Dari Bawaslu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan itu bagaimana dan seperti apa Pak? Ya, jadi Bawaslu ketika akan mengawasi kita juga sudah memetakan ya kerawanan. Tadi disampaikan Pak Thomas bahwa disabilitas itu partisipasinya tinggi ya. Jadi benar bahwa TPS itu harus ramah disabilitas ya, accessible ya. Jadi tadi sudah ditentukan tinggi biliknya itu untuk nyoblosnya itu dan sebagainya, masuk TPS-nya juga harus ramah aksesnya dan sebagainya. Nah, hal-hal itu pun kita awasi ya. Nah, jadi ketika misalkan tadi disampaikan bahwa disabilitas yang memang bisa memilih ya, itu harus didampingi. Nah, pendampingnya itu juga harus membuat surat pernyataan ya, akan merahasiakan ketika memang harus mengetahui ya, karena disabilitas berbeda-beda keterbatasannya, kebutuhannya kan seperti itu. Kami tetap mengawasi ya, sekecil apapun ya, kegiatan-kegiatan atau memang penyelenggaran yang dilakukan oleh KPU ya, tentunya berdasarkan undang ya. Baik, tentunya Bawaslu akan tetap mengawasi agar pesta demokrasi nanti 2024 bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Itu bisa terkait sukses. dengan ya tadi disabilitas ya. Baik. Pun yang lain kita juga memetakan kerawanan-kerawanan ya, misalkan
ada politik uang itu ya, terus kerawanan mobilitas ASN dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, Bawaslu sudah berkoordinasi ya dengan stakeholder ya, lembaga instansi terkait ya, guna ikut serta ya dalam penegakan hukum ya. Kita sedang membentuk sentra penegakan hukum terpadu ya, karena dalam penyelenggaraan pemilu itu dalam kelembagaan Bawaslu ada yang namanya sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan ya. Kita sedang berkoordinasi sehingga nanti pada saat tiba saatnya pelaksanaan tahapan berjalan ya, masuk memang sudah siap. Oke, Pak, Bawaslu ini adalah kan badan pengawasan pemilu. Betul. Tentunya ini bertugas mengawasi berjalannya pemilu. Betul. Mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Dari Bawaslu sendiri, Pak, upaya apa aja sih dari Bawaslu agar masyarakat juga turut terlibat dalam pengawasan pemilu nantinya? Nah, Bawaslu ada beberapa pusat partisipatif masyarakat ya, puspakstif ya katanya. Ada yang berbasis teknologi ya, kita punya GoWaslu. Ada SIGAP ya, itu untuk pelaporan cepat pengawasan Siwaslu. Ada SIPS ya, dan ini yang terakhir ada SIGAP Lapor. Ini adalah media yang bisa digunakan untuk masyarakat berpartisipasi ya dalam melaporkan adanya tindak pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu melalui teknologi informasi. Kami juga punya pusat pengawasan partisipasi masyarakat yang namanya Forum Warga. Baik. Jadi kegiatan masuk ke Forum Warga sudah kami laksanakan sebelum pemilu ya, sebelum pemilu tahapan berjalan ya. Lepas pemilu 19 kita sudah mulai ya, Forum Warga. Ada lagi kita juga punya yang namanya Saka Adiasta Pemilu, pramuganya Bawaslu. Oke. Ya, ada. Kita juga setiap menjelang kampanye, Bawaslu selalu meluncurkan atau meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Tadi itu pemetaan kerawanan-kerawanan apa saja. Di antaranya ada beberapa dimensi, ada dimensi negara, dimensi kontestasi, ya. Terus termasuk ada dimensi partisipasi masyarakatnya. Jadi nanti ada scoringnya. Jadi seberapa rawan ya kota kabupaten tersebut nanti ada rilisnya. Nah, pun demikian kita harus selalu melakukan langkah-langkah pencegahan. Jadi kita lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan pelanggaran. Jadi ketika sudah kita lakukan pencegahan dan pengawasan, tapi tetap ada dugaan pelanggaran itu berbeda ceritanya. Tapi kita push untuk pencegahan, diantaranya koordinasi. Kita mengajak masyarakat ya untuk berpartisipasi aktif ya. Kita ada program unggulan ya. Sudah sekitar berapa ya, hampir separuh dari kelurahan di Kota Tegal ini sudah kita bentuk. Ada yang namanya kelurahan anti politik uang dan kelurahan pengawasan. Jadi memang belum seluruhnya ya kita bentuk, tapi setidaknya dengan dibentuknya kelurahan anti politik uang dan kelurahan pengawasan ini bisa kita jadikan role model ya, agar masyarakat khususnya di Kota Tegal ya, memang masih sekupnya kelurahan, dan satu kelurahan pun kami terbatas ya, jumlah peserta yang diambil antara 20 sampai 50 orang. Jadi tidak seluruh satu kampung kita undang semua. Setidaknya mereka nanti bisa menyampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada saudaranya ya, untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi pemilu. Bukan hanya datang ke TPS ya, tapi proses tahapan yang berlangsung ya, itu ikut mengawasi. Contoh sederhana aja ya, ini sekarang sedang berjalan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, kalau yang masyarakat yang bekerja sebagai PNS ya atau TNI Polri, nah itu bisa mengakses ya lewat lamannya KPU itu dengan memasukkan nick-nya itu, apakah terdaftar tidak dia di dalam sipol itu sebagai anggota partai politik itu. Itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat juga kan dalam ikut mengawasi pemilu. Itu salah satu contoh kecilnya. Berarti bisa dibilang dari Bawaslu sendiri menyediakan banyak sarana untuk masyarakat Kota Tegal dalam partisipasi untuk ayo ngawasi bareng pemilu nanti di Pesta Demokrasi 2024. Tapi untuk kerawanannya sendiri Pak, Kota Tegal apa saja Pak?
Ya, kalau Kota Tegal kerawanannya ya masih dimungkinkan ya, bukan hanya Kota Tegal, mungkin kota-kota lain pun sama. Karena kontestasi pemilu ini juga melibatkan seluruh pemilih yang notabene pemilih ada ASN ya, tapi kalau TNI Polri kan tidak milih memang. Nah ini ASN juga bisa rawan untuk dimobilisasi ya, atau mungkin ASN yang ikut kampanye ya, menggunakan atribut dan sebagainya, berafiliasi atau berpotensi menguntungkan atau merugikan partai politik. Ada lagi mungkin politik uang yang memang masih menjadi PR kita. Baik. Berarti ini ya, selain banyak sarana prasarana juga memang dari Bawaslu sudah siap untuk ikut andil mengawasi berjalannya pemilu 2024 nanti biar berjalan dengan baik gitu ya. Tentu kita harapkan seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik. Beralih ke Pak Thomas nih Pak. Pak melihat tadi Bawaslu sudah siap sedia nih Pak. Tadi sudah disebutkan banyak sekali sarana dan juga media untuk melibatkan masyarakat. Tapi melihat pilkada terakhir 2019, kendala apa saja sih Pak yang 2018. 2018 pemilu. Ya, pemilu dan terakhir 2019 berarti ya. Ada pemilu 2019. Ada kendala apa saja sih Pak, dan itu yang buat PR kedepannya nanti di 2024 apa Pak? Terima kasih. Satu itu yang secara teknis yang harus diperhatikan oleh kami sebagai penyelenggara. Satu adalah soal tadi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih 77,94 itu harus kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena kami menginginkan itu naik terus. Kenapa? Karena dengan partisipasi yang tinggi menunjukkan antusias masyarakat itu juga tinggi dan kualitas demokrasi juga akan naik. Indeksnya akan naik dengan partisipasi. Nah, berpartisipasi itu ada beberapa jalan. Mau berpartisipasi di dalam sebagai penyelenggara maupun berpartisipasi di luar sebagai partai politik maupun berpartisipasi sebagai masyarakat umum. Kalau kita mau berpartisipasi di dalam sebagai penyelenggara, banyak peluang. Ada petugas PPDB, petugas pemutakhiran data pemilih. Ini kami nanti butuh dari masyarakat untuk ngecek apakah si A masih ada atau sudah meninggal atau sudah pindah. Ini nanti peluangnya hampir kita membutuhkan, kalau dihitung TPS-nya nanti di 2024 sampai 600 sekian, berarti kita butuh anggota PPDB sebanyak itu. Nah ini masyarakat pun bisa mengikuti itu. Bisa mendaftar untuk menjadi petugas PPDB. Yang kedua juga bisa mendaftar sebagai anggota PPK di kecamatan. Kita butuh 5 kali 4 anggota PPK, berarti ada 20. Kemudian 20 orang. Kemudian di tingkat kelurahan kita butuh anggota PPS 3 kali 27 kelurahan. Oke. 80 sekian. 81. Yang terbanyak kita membutuhkan KPPS di masing-masing TPS itu 7 orang kali 600 sekian. Ada 4.000 sekian. Nah, itu kalau kita berpartisipasi di dalam sebagai penyelenggara. Kemudian ada juga boleh berpartisipasi di luar sebagai anggota partai politik, silakan jadi pengurus. Yang namanya partisipasi itu kan ikut menyukseskan perhelatan pesta ini. Mau jadi pemilih, mau jadi penyelenggara, maupun mau jadi peserta. Ada 3 kan, setiap pemilihan itu harus ada unsur ini. Lah, ketika kita mau berpartisipasi di luar sebagai partai politik peserta pemilu, ya monggo silakan jadi pengurus, silakan jadi tim kampanye, silakan menjadi tim sukses, atau bahkan silakan menjadi anggota partai tersebut. Monggo silakan. Jadi dia berpartisipasi di luar sebagai peserta pemilu. Bisa juga kita berpartisipasi sebagai masyarakat umum. Cermati dong, masing-masing calon itu visi misinya kayak apa, supaya jangan salah memilih, supaya pilihannya tepat. Jangan sampai wah ini kan
calonnya sudah yang menentukan KPU. Baik. Jadi ketika jadi begini ya, dia mengembalikan kepada KPU. Oke. Padahal yang milih mereka masyarakat. Ya tidak apa-apa, itu masyarakat kita memang bervariasi kayak gitu. Yang paling penting berpartisipasi pada hari H, datang ke TPS menyalurkan hak suaranya. Sebab orang yang menyalurkan hak suaranya berarti dia sadar bahwa dia sebagai warga negara. Sebelum kalau di luar negeri sudah ada aturannya, Mbak. Kalau orang yang tidak datang ke TPS dan tidak menyalurkan hak suaranya, hak sosialnya hilang. Kalau di luar negeri sudah ada aturannya. Hak sosial apa? Hak mendapatkan kesehatan, hak pendidikan dan seterusnya. Syukur untungnya di Indonesia belum diterapkan. Jadi sebelum itu diterapkan, pas hari H pemungutan suara, datanglah ke TPS untuk 5 tahun pembangunan 5 tahun ke depan. Oke, jadi Indah gitu berarti, Pak. Tribuners, pastikan Anda untuk jadi pemilih dan menggunakan hak suara Anda ya Pak ya. Jangan sampai hak suaranya tidak digunakan, kayak gitu Tribuners. Baik, Pak Akbar, tadi partisipasi pemilu jadi salah satu PR KPU. Kalau dari Bawaslu sendiri melihat pemilu di 2019 itu kinerjanya dari teman-teman Bawaslu sendiri seperti apa sih Pak? Terutama di Panwascam, kemudian di pengawas desa, kelurahan, serta pengawas di TPS Pak. Seperti apa? Ya, sebagaimana yang dimandatkan undang-undang ya, kami beserta jajaran melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya ya. Dari mulai Bawaslu Kota Tegal, Panwascam, pengawas PPL ya, kelurahan dan desa, memang ujung tombaknya itu ada di pengawas ad hoc ya. Tapi ketika memang mereka melaksanakan tugas ya, berbenturan dengan sebuah pelanggaran yang memang mereka tidak punya kewenangan, itu pasti akan dinaikkan ke kami. Contoh misalkan penanganan pelanggaran pidana pemilu, kan karena sentra Gakumdu itu hanya ada di kota ya, kabupaten, jadi pasti mereka akan melimpahkan kepada kami. Jadi kinerja kawan-kawan ad hoc sudah cukup bagus ya di dalam penyelenggaraan pemilu 19 kemarin, tapi ya tetap kami melakukan evaluasi dan perbaikan agar performa nanti ke depan 2024 akan lebih baik ya. Jadi memang kami kadang menemui kendala kesulitan adalah ketika rekrutmen pengawas TPS. Itu berbarengan dengan KPU merekrut KPPS. Jadi berebut. Jadi namanya penyelenggara ya harus netral dari partai politik. Betul. Harus tidak boleh berafiliasi ya, apalagi menjadi seorang anggota. Berafiliasi aja tidak boleh. Jadi harus netral. Yaitu kesulitannya ketika kita merekrut pengawas TPS. Jadi memang agak susah. Iya. Tapi kalau terkait dengan kinerja, syukur alhamdulillah ya, kami sudah melampaui ya, melaksanakan tugas-tugas pengawasan ya. Kami senantiasa ketika bertugas mengutamakan upaya-upaya pencegahan ya, dengan koordinasi dengan stakeholder. Kita memberikan himbauan kepada partai politik, pada masyarakat ya, pada ASN, TNI Polri, dan pihak-pihak yang dimungkinkan bisa mempengaruhi, merugikan atau menguntungkan peserta pemilu. Nah, terkait dengan sosialisasi, kami sudah melakukan tidak sedikit ya upaya yang kami lakukan. Kita telah melakukan sosialisasi pada pemilih pemula di sekolah-sekolah ya, di SMA, terus di kelompok sasaran ya, disabilitas kita sudah, terus kelompok perempuan sudah, terus salah satu organisasi guru ya, swasta itu sudah kita lakukan ya. Jadi dengan adanya sosialisasi yang kita sampaikan ya, diharapkan kontribusi masyarakat ya dalam mengawasi ya, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya berpartisipasi ingin menyalurkan hak politiknya saja, hak pilihnya saja, tapi juga berpartisipasi turut serta mengawasi. Jadi semakin banyak orang yang mengawasi pemilu ya, semakin baik insya Allah kualitas pemilu yang dihasilkan. Baik. Jadi harapannya pemimpin-pemimpin yang terpilih pun benar-benar pemimpin yang legitimasi dan
dipercaya oleh masyarakat. Baik, Pak. Kemudian apakah dari teman-teman Bawaslu sendiri sudah ada rekrutmen? Dan saya penasaran begini, ada fenomena di Kota Tegal ini bahwa partisipasi warga disabilitas kan lumayan banyak, Betul. lebih tinggi gitu ketimbang warga biasa. Apakah teman-teman disabilitas atau warga disabilitas juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi Bawaslu, Pak? Betul. Jadi sama. Jadi setiap warga negara ya, meskipun disabilitas, tetap mempunyai kesempatan yang sama. Ada kawan kami yang memang disabilitas karena memang dia secara kapasitas mampu ya, tetap diberikan kesempatan ya untuk menjadi penyelenggara pemilu. Pun demikian di KPU, saya kira sama, kesempatannya sama. Betul. Dan terkait dengan informasi rekrutmen penyelenggara ad hoc sampai saat ini belum Ya? kami terima ya. Oke, ditunggu ya Tribuners mungkin yang pengen gabung jadi Bawaslu nih. Baik, Pak, melihat Kota Tegal nih Pak, dengan partisipasi warga disabilitas tinggi, kemudian juga bisa dibilang sukses juga di tahun 2019 karena melebihi target dari nasional. Tapi ciri khasnya pemilu di Tegal itu seperti apa sih Pak? Apa sih ciri khasnya gitu yang Tegal banget ini? Kalau kita berbicara tentang bagaimana menggambarkan situasi Kota Tegal itu, memang masyarakat kita kan masyarakat perkotaan ya. Masyarakat perkotaan relatif tingkat pengetahuannya tinggi, kemudian kemampuan untuk memahami aturan undang-undang PKPU maupun turunan-turunannya itu lebih intens. Maka masyarakat Kota Tegal secara kemampuan pribadinya itu ya masyarakat yang cerdas dan pintar-pintar, makanya kritis dan mungkin pintar dalam mengkritisi, menganalisis sebuah perilaku kami sebagai penyelenggara. Makanya karena mereka kritis-kritis, kita harus ekstra kritis lagi untuk melakukan tahapan-tahapan setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan aturan. Dengan begitu akan meminimalisir peluang-peluang titik-titik hitam, celah yang bisa dianggap itu kekurangan kami. Meskipun kami juga selalu meminta, termasuk kepada Badan Pengawas Pemilu, kami selalu minta tolong sebelum kami salah diingatkan, sebelum kami tidak melakukan sesuatu yang itu nanti dianggap salah, diingatkan lebih dulu. Sebab sekarang Pak Akbar ini semangatnya bukan berlomba-lomba menemukan kesalahan, tapi berlomba-lomba pencegahan terhadap kesalahan. Jadi pencegahan dini menurut Pak Akbar itu jauh lebih akan dikedepankan, dan ini bagus suasananya kayak gini, sehingga sama-sama kita tujuannya satu, menyukseskan pemilu, sukses pemilu tanpa ekses. Oke, luar biasa. Berarti ini dari Bawaslu dan juga KPU bersinergi bersama untuk menyukseskan pemilu 2024. Pak, melihat seperti itu, saya penasaran juga bagaimana dengan netralitas ASN dan juga PNS di Kota Tegal nih Pak. Seperti apa Pak? Ya, untuk pemilu 2019, alhamdulillah tidak ada kasus netralitas. Ada satu ya, satu. Kita berkaca pada pemilu 2019 lalu ada temuan satu, sudah kita klarifikasi, dan memang yang bersangkutan itu spontanitas ya. Saat itu memang dia nge-like salah satu pasangan calon presiden. Nah itu. Baik. Jadi pas ada streaming dari salah satu pendukung salah satu pasangan calon presiden itu nge-like, dan kita sudah tindak lanjuti ya. Kalau terkait netralitas ASN selalu ada potensi ya, karena memang ASN itu dianggap oleh peserta pemilu adalah kelompok yang seksi gitu ya. Betul sekali. Jadi mereka itu punya pengaruh di masyarakat ya, di keluarga, dan berpotensi untuk mendulang suara. Jadi peserta pemilu itu sangat senang sekali ketika bisa mempengaruhi ASN itu. Jadi harapan kami ya ASN bisa berlaku netral ya, karena memang sebagai ASN itu dalam undang-undang ASN sendiri kan tidak boleh terlibat
dalam partai politik tertentu ya. Oke. Jadi harus netral. Baik, Harus tentunya kita hati-hati, harapkan bersama kecurangan-kecurangan nantinya tidak ada di pemilu 2024 ya Bapak-Bapak Betul. semua ya. Meminimalisir. Oke, kita Ya. minimalisir bersama, masyarakat juga ikut adil bersama, bersama Betul. Bawaslu dan menyukseskan dengan KPU tentunya. Amin. Ya. Baik, Pak, terakhir Pak, untuk menutup perjumpaan di Tribun Forum kali ini ada pesan yang ingin disampaikan dari Pak Thomas dulu sebagai Yap. Ketua KPU, monggo. Terima kasih. Untuk sukses pemilu di tahun 2024, kami mengharapkan partisipasi seluruh anggota masyarakat untuk menyukseskan pemilu. Caranya silakan bisa partisipasi sebagai penyelenggara, partisipasi sebagai peserta, atau partisipasi aktif sebagai pemilih. Dengan kita aktif sebagai peserta, sebagai apapun dalam proses pemilu ini, berarti kita ikut andil dalam rangka membangun negeri ini. Oke, baik. Intinya harus ikut berpartisipasi ya. betul. Kita jadi peserta, mungkin ikut ke parpol, atau ikut jadi panitianya, ikut Bawaslu boleh, ikut jadi petugas KPU juga boleh. Baik, kalau dari Pak Akbar, Pak boleh disampaikan? Siap, ya. Kami dari Bawaslu ya menyampaikan kepada masyarakat untuk terlibat aktif ya mengawasi pemilu ya. Jadi dalam tahapan ini masyarakat harus rajin ya. Tahapan ini berbarengan dengan tahapan pendaftaran partai politik ya, pendaftaran verifikasi partai politik dan pemutakhiran data pemilih ya. Kalau pemutakhiran data pemilih itu berkelanjutan, Mbak. Jadi masyarakat harus memastikan ya bahwa namanya sebagai pemilih itu tercantum di daftar pemilih. Namanya dan keluarganya itu tercantum. Itu adalah salah satu partisipasi ikut mengawasi. Itu dari tahapan pendaftaran dan mungkin pemutakhiran data pemilih. Mungkin ketika dalam tahapan kampanye, masyarakat pun harus rajin memberikan pemahaman kepada warga sekitar ya untuk tidak ikut serta dalam pelanggaran pemilu. Nah, misalkan ikut serta menerima politik uang dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika ada bagi-bagi uang tolak ya. Jadi masyarakat harus berkontribusi aktif ya dalam pengawasan pemilu ya. Jadi penting sekali. Kenapa? Karena suksesnya pemilu itu adalah pertama diawali dari partisipasi dari masyarakat. Bukan hanya partisipasi memilih, tapi partisipasi mengawasi proses penyelenggaraan pemilunya. Jadi pastikan nama kita sudah terdaftar di daftar pemilih ya. Selain dengan kita berpartisipasi aktif ya, ajak serta seluruh keluarga kita juga untuk berpartisipasi aktif juga mengawasi. Jadi bukan hanya dirinya sendiri ya. Ayo awasi bersama. Ketika memang menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, laporkan ke Bawaslu. Ada di Bawaslu Kota di Jalan Kolong Sugiono atau di Panwascam di setiap kecamatan ya. Ada Panwas kelurahan di setiap kelurahan. Kalau di TPS ya, di setiap TPS. Jadi seluruh jajaran Bawaslu siap menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Oke, baik. Ayo awasi bersama. Oke. Ayo awasi bersama nih ya Pak ya berarti ya. Tagline-nya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi gitu Tribuners, pastikan Anda untuk nanti di pemilu 2024 ikut aktif berpartisipasi, tidak hanya menjadi peserta, juga ikut mengawasi berjalannya pemilu 2024 nanti agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya dan juga bisa sukses gitu ya, seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Thomas, terima kasih Pak Akbar atas waktunya telah berkenan di Tribun Forum kali ini. Sehat selalu dan sukses selalu buat Bapak semua. Oke, semangat. Tetap semangat Tribuners. Dan Tribuners, itu tadi Tribun Forum kita dalam rangka sosialisasi tahapan dan pengawasan pemilu 2024. Kali ini bersama Bapak Thomas Budiono selaku Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tegal. Dan juga bersama Bapak Akbar Kusharyanto selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.